Media sosial saat ini sudah jadi tempat di mana kita bisa berbagi pikiran, pendapat, dan pengalaman dengan orang-orang di seluruh dunia. Mulai dari hal-hal kecil seperti rekomendasi tempat makan, hingga topik yang lebih serius seperti politik. Tapi pernahkah kita berpikir seberapa bebas kita sebenarnya berbicara di media sosial? Apakah kita benar-benar bebas mengungkapkan pendapat tanpa batas, atau ada aturan-aturan yang tidak terlihat? Media sosial memang diciptakan dengan semangat kebebasan. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semuanya dirancang untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi tanpa batas. Namun semakin kesini, kita makin sering melihat kasus-kasus di mana postingan seseorang dihapus, akun diblokir, atau bahkan dilaporkan ke pihak berwenang. Nah, sebenarnya sampai mana sih batas kebebasan kita untuk berbicara? Di mana garis antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran aturan? Di banyak negara, kebebasan berpendapat dilindungi oleh hukum. Di Indonesia sendiri memiliki pasal 28E Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, termasuk dalam konteks berbicara di ruang publik atau dunia maya. Selain itu, pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menguatkan hak tersebut secara internasional. Namun, bagaimana dengan media sosial? Apakah hak yang dijamin oleh konstitusi juga berlaku di platform seperti Facebook, Instagram, atau Twitter? Ternyata, platform tersebut memiliki aturan mereka sendiri. Jika postingan melanggar kebijakan mereka, seperti mengandung ujaran kebencian, ancaman, atau misinformasi, konten tersebut bisa langsung dihapus atau bahkan akun bisa langsung diblokir. Sebuah kasus yang relevan terjadi di Indonesia, di mana seorang pengguna media sosial yang secara vokal mengkritik kebijakan pemerintah berakhir diblokir akunnya, dan yang bersangkutan bahkan dihadapkan pada proses hukum karena unggahannya dianggap pelanggar Undang-Undang ITE. Kasus ini memicu perdebatan publik, apakah ini merupakan bentuk pembungkaman suara kritis ataukah upaya sah untuk menjaga ketertiban di ruang publik. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa kompleksnya batas antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum, terutama ketika kritik terhadap pihak berwenang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kebebasan berbicara di dunia maya seringkali tidak sejalan dengan kebebasan berbicara di dunia nyata. Apakah tindakan pembatasan di media sosial ini merupakan bentuk sensor ataukah upaya perlindungan yang diperlakukan? Ada dua pandangan besar mengenai hal ini. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa pembatasan tersebut adalah bentuk sensor terhadap kebebasan berbicara. Mereka merasa bahwa suara mereka dibungkam, terutama ketika pendapat mereka tidak sesuai dengan pandangan mayoritas atau kebijakan platform. Mereka mengkhawatirkan dominasi perusahaan teknologi besar yang bisa mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan di dunia maya. Namun di sisi lain, ada yang mendukung regulasi ini sebagai langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang berbahaya. Di Indonesia, banyak kasus hoaks tentang politik atau kesehatan yang beredar luas di media sosial. Penyebaran informasi yang salah ini bisa berdampak serius pada stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat, sehingga regulasi dianggap penting. Salah satu contoh yang relevan adalah ketika sebuah akun yang sering menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah mendapati akunnya diblokir tanpa peringatan karena dianggap pelanggar pedoman komunitas platform. Tindakan ini kemudian menuai kritik dari banyak pihak yang merasa bahwa kebebasan berekspresi semakin dibatasi di ruang digital. Selain itu, aturan dan moderasi konten, algoritma media sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan kebebasan berpendapat kita. Algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang paling relevan dengan preferensi kita. Semakin sering kita menyukai atau mengomentari jenis konten tertentu, semakin sering konten serupa muncul di lini masa kita.
Namun, efek samping dari algoritma ini adalah gelembung filter atau filter bubble. Kita terjebak dalam lingkaran konten yang hanya sejalan dengan pandangan kita sendiri, sehingga jarang terpapar dengan pendapat yang berbeda. Akibatnya, kita lebih mudah terbawa arus dan semakin terpolarisasi karena merasa pendapat kita terus diperkuat oleh konten yang kita lihat. Polarisasi ini semakin terasa dalam perdebatan politik dan sosial di Indonesia, di mana orang-orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda seringkali terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling memperkuat opini mereka sendiri. Algoritma media sosial memperparah situasi ini dengan menyajikan konten yang memperkuat keyakinan masing-masing kelompok, sehingga mempersempit ruang untuk dialog yang sehat. Pada akhirnya, kebebasan berpendapat di media sosial adalah masalah yang rumit. Di satu sisi, kita ingin berbicara secara bebas, namun di sisi lain, ada tanggung jawab sosial untuk memastikan apa yang kita ucapkan tidak merugikan orang lain. Apakah kita akan menuju masa depan di mana perusahaan teknologi besar yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan, atau apakah kita bisa menemukan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab? Kebebasan berpendapat bukan hanya tentang apa yang ingin kita sampaikan, tapi juga bagaimana orang lain meresponnya. Kita harus bijak dalam menyuarakan opini kita, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan pada orang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebebasan berpendapat di media sosial benar-benar bebas atau ada batasannya? Apakah hukum di Indonesia seperti Undang-Undang ITE sudah tepat atau justru terlalu mengekang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk konten selanjutnya.